Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa semuanya, bertemu lagi dengan saya Bidan Muda Aceh. Nah, baik di sini seperti yang pernah saya janjikan dulu ya, bahwasanya nanti saya akan membagi bagaimana tips mendapatkan kerja setelah lulus kuliah. Berhubung ada beberapa teman yang memang menanyakan bagaimana tipsnya, caranya begitu lulus kuliah bisa langsung dapat kerja. Nah, jadi saya mau cerita bahwasanya dari awal ya, saya tamatan dari D3 Kebidanan Kota Langsa, yaitu nama akbid saya saya lulusan akbid Bustanul Ulum pada saat itu. Saat ini sudah berkembang menjadi Stikes, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bustanul Ulum ya. Nah, saya lulus tahun 2013, kemudian saya jadi saya tamat di situ, kemudian lanjut lagi untuk D4-nya. D4-nya saya di USU, di Universitas Sumatera Utara ya, Bidan Pendidik. Nah, saya tamat sekitar bulan 7 kami wisuda. Kemudian sebelum itu, 3 bulan sebelum lulus kuliah, saya dan teman saya berencana untuk langsung dapat kerja karena kami anti pengangguran. Gak mau nganggur gitu kan, jadi gimana caranya harus bisa dapat kerja. Oleh sebab itu, pada saat itu kami langsung kumpulkan semua berkas yang perlu untuk dilampirkan sebagai lamaran kerja. Nah, setelah itu selesai, kami searching di Google untuk cari fakultas atau akademisi yang kira-kira membutuhkan lowongan kerja untuk baik itu di akademik pendidikan maupun itu di sektor-sektor perusahaan yang ada polikliniknya. Nah, kami searching, kemudian kami buat listnya, yang kira-kira rumah sakit mana yang ingin dituju. Kami buat 1 hingga 10 rumah sakit, kemudian begitu juga dengan puskesmas, begitu juga dengan akademik kebidanan, akademik kebidanan atau kesehatan. Kami buat list 1 sampai 10. Kemudian di sekolah SMA juga, SMA kesehatan ya, SMK kesehatan. Dan juga untuk praktek-praktek dokter atau dimanapun klinik praktek yang ada. Nah, setelah kami kumpulkan semua listnya dari Google, kemudian kami persiapkan berkas, kami lemparkan satu persatu ke rumah sakit atau tempat yang dituju ingin dicampakkan lamarannya, diserahkan lamarannya. Tidak hanya itu, setelah itu kami juga selalu cari lowongan-lowongan yang memang ada, yang memang tersedia pada saat itu, di mana terkadang ada pameran khusus untuk loker-loker. Nah, itu juga kami kunjung. Kira-kira kami bisa dapat lowongan kerja atau enggak kayak gitu. Kemudian kan di kampus USU kan ada papan pengumuman khusus untuk lowongan kerja. Nah, itu selalu kami samperin untuk ngeliat kira-kira ada lowongan kerja nggak ya, supaya kami bisa langsung masukkan ke tempat yang dituju gitu kan. Nah, setelah semuanya udah, akhirnya kita lanjut lagi. Pada saat itu kami lagi nyusun skripsi ya waktu itu, karena juga lagi penelitian, sembari lempar-lempar lamaran. Kemudian setelah itu semua berlangsung, akhirnya kami menunggu untuk panggilan. Saat menunggu panggilan ini, dan alhamdulillah setelah tamat kuliah, alhamdulillah memang langsung ada panggilan. Pada saat itu saya nggak mikir harus yang mana yang diterima, enggak. Tapi mana aja boleh, yang penting saya kerja aja dulu agar tidak nganggur. Nah, akhirnya ada satu klinik yang memang manggil saya dan mereka butuh. Di situ saya dapat gaji kalau nggak salah ya, sekitar 700.000 kalau nggak salah, di klinik dokter. Di situ ada praktek akupuntur, kemudian ada bekam ya kalau nggak salah juga. Karena saya nggak lama di situ, cuma hitungan hari kalau nggak salah, seminggu ya apa 4 hari saya lupa. Karena setelah saya bekerja di situ, saya kebetulan terjadi insiden kecelakaan pada saat saya lagi kuliah, masih fase-fase ini namanya kirim-kirim berkas ke kampus kayak gitu. Saya juga lupa waktu itu. Pokoknya saya kecelakaan, akhirnya saya minta waktu untuk istirahat, akhirnya sekaligus saya keluar.
Setelah saya kecelakaan itu alhamdulillah saya dapat lowongan kerja tempat lain, yaitu di perusahaan Indofood. Yang dimana perusahaan di situ dia ada poliklinik untuk karyawan Indofood gitu kan. Jadi saya diterima di situ. Pada saat itu saya dapat gaji kalau nggak salah sekitar 2.800.000 kalau nggak salah, sekitar 2.800.000 atau 3 juta atau berapa ya, pokoknya sekitaran gitu. Nah otomatis dong saya lebih tertarik untuk milih itu, karena di sisi lain pekerjaannya juga tidak terlalu ribet atau tidak terlalu rumit, tidak terlalu capek ya, dan dapat gaji yang lumayan wow gitu kan, alhamdulillah. Nah akhirnya saya kerja di situ di Indofood Medan. Nah kebetulan dokter Indofood Medan ini dia punya cabang di Indofood Jakarta dan juga Indofood Tangerang. Jadi pada kesempatan yang sama saya ditawarkan untuk dimutasi dari Medan ke Jakarta. Dia tanya ke saya, kamu mau nggak saya mutasi ke Indofood yang lain? Oh, kata dokternya, oh tentu dong ya kan, karena memang saya tipe perantau. Saya mulai dari sekolah itu merantau sampai udah kerja, bahkan sampai saat ini saya sudah kerja di Arab Saudi juga saya masih merantau. Maka dari itu kayaknya setelah dari Saudi saya udah mau stay di kampung deh, mau bangun usaha aja insya Allah ya. Doain ya teman-teman, karena sudah cukup menurut saya untuk merantau. Nah akhirnya saya dimutasi ke Indofood. Nah bagaimana perjalanan berikutnya nanti akan saya ceritakan ya. Oke teman-teman, bye bye, see you next time. Pantengin terus podcast berikutnya. Oke, bye bye, assalamualaikum.